Aku adalah nona tercantik dan terkaya di Liangzhou. Namun takdir malah membuatku menikah dengan seorang budak kuda. Budak kuda yang dulu sangat kuina itu tiba-tiba berubah menjadi putra mahkota yang tak bisa kugapai. Saat itu aku tahu hidupku tamat. Siapa sangka putra mahkota yang begitu mulia ternyata menyamar dan mempermainkanku. Biasanya aku mengejeknya kasar dan kampungan, hanya wajahnya saja yang lumayan. Aku menyiksa dan menghinanya sesuka hati, bahkan memberinya nama Gou dan entah kenapa aku malah mulai menyukainya. Bahkan aku mengandung anak kecilnya tanpa kusadari. Namun dia berubah wujud menjadi putra mahkota yang tak bisa kugapai. Dulu dia selalu menuruti perkataanku, tapi sekarang malah ingin menceraikanku. Bahkan ingin menikahi wanita lain dan terus menekanku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa memeluk perutku yang mengandung anak kecilnya. Hidupku benar-benar tamat. Budak kuda yang kutindas selama 2 tahun ternyata adalah putra mahkota. Di kota Yangzhou sedang populer tradisi melempar bola sutra untuk memilih suami. 2 tahun lalu saat aku melempar bola sutra, ayahku sebagai saudagar mengundang semua pemuda tampan untuk memperebutkanku. Yang paling disukai semua orang adalah para sarjana. Orang yang menangkap bola sutra malah seorang budak kuda kasar. Aku sangat malu, hingga tak bisa membatalkan pernikahan dan hanya bisa membiarkannya tinggal menumpang. Aku memandang rendah dirinya yang cuma tampan dan cuma punya tenaga besar. Jadi semua amarahku kulampiaskan padanya dan memanggilnya Gou dan aku tidak mengizinkannya menyentuhku. Saat musim dingin kusuruh dia tidur di kandang kuda. Saat malam musim panas kusuruh dia tidur di gudang kayu. Kalau suasana hatiku baik, aku menggambar di punggungnya dengan tinta warna. Kalau suasana hatiku buruk, aku langsung mencoret wajahnya. Pokoknya aku mempermalukannya sesuka hati. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia membiarkanku menindasnya terus hingga akhirnya aku merasa bersalah. Jelas-jelas aku cantik dan kaya, tapi malah seperti orang aneh. Sebulan lalu aku diculik bandit gunung dan diberi obat. Dia menunggang kuda datang menyelamatkanku. Hari itu dia terlihat sangat tampan. Dalam keadaan setengah sadar kami pun tidur bersama. Sepertinya aku jatuh cinta padanya. Saat membuka atau memejamkan mata yang kulihat, aku malu dan marah. Lalu mengusirnya kembali ke kandang kuda. Dulu saat menyuruhnya tinggal di kandang, aku sangat puas. Tapi kemudian diam-diam pergi melihatnya. Di dalam hatiku, perasaanku padanya makin dalam. Aku tak ingin dia tidur di kandang lagi. Siang hari aku ingin melihatnya, malam hari aku ingin bersandar di pelukannya. Hari ini ulang tahunnya, aku membuat mie panjang umur sendiri untuknya. Aku ingin memberinya kejutan dan memberitahunya bahwa dia akan menjadi ayah, tapi saat tiba di kandang baru kusadari, dia adalah putra tunggal mendiang permaisuri. Putra mahkota yang hilang karena perang. Gou dan langsung berubah menjadi jin dan kabarnya dia sudah dijodohkan dengan calon putri mahkota. Sejak masih dalam kandungan, calon putri mahkota itu cantik dan putri pejabat tinggi. Juga wanita berbakat nomor 1 di ibu kota. Begitu dia kembali ke ibu kota, mereka akan segera menikah. Kandang kudaku langsung dikepung. Pengawal kekaisaran langsung menghunus pedang ke leherku dan berteriak, "Berani sekali rakyat jelata tidak berlutut di depan putra mahkota." Hatiku terasa sakit. Aku tidak berlutut dan malah menggenggam tangannya sambil bertanya, "Apa benar kau adalah putra mahkota?" Lalu dia dengan menepis tanganku dan berkata, "Tenang saja. Setelah kembali ke ibu kota, aku akan mengirim surat cerai." Mataku terasa perih seperti digosok cabai. Hari ini aku sama sekali tidak ingin menyiksanya. Aku hanya ingin merayakan ulang tahunnya dan memberitahunya bahwa aku hamil. Aku ingin ikut dengannya ke ibu kota. Tapi dia bahkan tidak menginginkanku lagi dan tak membiarkanku menyentuhnya. Bahkan terburu-buru menulis surat cerai. Aku baru berusia 18 tahun tapi sudah menjadi wanita yang dibuang. Aku tahu dia membenciku dan juga tidak akan menginginkan anak ini. Nanti dia akan hidup bahagia bersama putri mahkota dan memiliki banyak anak. Sedangkan aku di dalam hatinya hanyalah wanita aneh yang pernah menindasnya. Lalu untuk apa lagi? Aku ingin memberinya mie panjang umur. Tapi aku sudah melakukan terlalu banyak hal buruk padanya. Dia sudah sangat murah hati karena tidak membunuhku. Jadi mana mungkin dia mau makan mie buatanku. Aku takut dia membalas dendam pada seluruh keluargaku sambil dia menggeleng dengan mata lalu menaiki kudanya dan pergi tanpa menoleh lagi. Hatiku terasa kosong. Aku berdiri terpaku lama hingga hampir roboh.
Yang lebih sial lagi 3 hari setelah dia pergi. Ayahku difitnah mencelakai pejabat tinggi lalu dibawa ke ibu kota. Aku dan ibu tidak percaya lalu pergi ke ibu kota. Namun kami malah mendapat kabar ayah sudah divonis dan akan dihukum mati sebulan lagi lalu aku dan ibu masuk menjenguk ayah. Ayah dijebak orang lain. Hanya dalam setengah bulan. Ayah yang dulu gagah kini kurus hingga hampir tak dikenali. Ibu begitu sedih sampai hampir menangis buta. Mata yang dulu bersinar kini kehilangan cahaya. Tiba-tiba ibu menggenggam tanganku sambil memohon. Pergilah meminta bantuan putra mahkota. Bagaimanapun kalian pernah hidup bersama selama 2 tahun. Dia bahkan pernah memanggil ayah sebagai mertua. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Ibu mohon padamu. Mana mungkin aku berani berkata bahwa aku dan putra mahkota Zhou Yushen tidak pernah benar-benar saling mencintai. Aku lebih tidak berani mengatakan bahwa saat senang, aku pernah menyuruhnya masuk ke kolam di tengah musim dingin dan saat untuk kesal, menangkap aku ikan. Mencambuknya dengan cambuk. Sudah bagus kalau dia tidak berharap aku tertimpa musibah. Mana mungkin dia membantuku, tapi aku tak tega melihat harapan yang baru muncul di mata ibu kembali padam. Aku akhirnya membawa cambuk emas kecil kesayanganku dan pergi ke kediaman putra mahkota untuk memohon meski harus dibalas dendam. Bahkan kalau dipukuli sampai mati aku pun tak bisa apa. Hanya dia melihat ayah dipenggal. Dulu kalau aku menyuruh Go dan pergi timur dia tak berani pergi barat. Sekarang untuk bertemu dengannya sekali saja, rasanya sesulit naik ke langit. Dari pagi sampai malam cambuk emas di tanganku tertutup salju. Akhirnya aku melihat dia pulang menunggang kuda. Dia memang sudah sangat tampan. Dan sekarang dengan jubah bulu mahal dia seperti dewa turun dari langit. Dia turun dari kudanya. Tatapannya langsung tertuju pada cambuk emas di tanganku. Lalu dengan dingin bertanya tangan mana yang pernah menampar wajahku. Tubuhku sudah gemetar kedinginan dan setelah mendengar itu aku makin gemetar. Aku curiga dia ingin memotong tanganku. Tak lama kemudian dia bertanya kaki mana yang pernah menginjakku. Para pengawal di belakang langsung mencabut pedang. Kilatan dingin itu membuatku takut tangan dan kakiku dipotong. Refleks aku mundur tapi kakiku malah mati rasa. Dan jatuh tepat ke pelukannya. Dadanya terasa hangat. Membuatku sedikit lupa pada hawa dingin yang menusuk. Dengan mata merah aku memberanikan diri bertanya. Yang mulia putra mahkota, bisakah kau menyelamatkan ayahku? Dia mengangkat tangan dan menarik kerah bajuku. Jadi kau datang untuk memohon agar aku menyelamatkan Shen Nanshan. Baiklah. Zhou Yushen membenciku pasti tidak akan menyelamatkan ayah. Apa yang harus kulakukan untuk membersihkan tuduhan ayah? Lihat apakah kau masih bisa seperti dulu atau tidak? Setelah berkata begitu dia menggendongku masuk dan ke dalam melemparkanku langsung ke ranjangnya. Dia menggunakan terlalu banyak tenaga hingga tubuhku membentur ranjang. Pinggangku terasa sakit dan mati rasa. Aku yang malu berubah marah lalu mengangkat cambuk emas. Yang mendapatkan bola sulam itu. Begini caramu memohon bantuanku lalu tanganku langsung melemas. Cambuk itu terjatuh sementara tatapannya sangat dingin. Dingin sampai seolah membekukan seluruh tubuhku. Aku sadar dia bukan lagi Go dan milikku. Melainkan Zhou Yushen yang bisa membinasakan keluargaku dengan mudah. Puaskan aku kalau kau bisa membuatku senang. Mungkin aku akan memberi Shen Nanshan jalan hidup. Saat dia mengatakan puaskan aku hatiku terasa sakit. Refleks aku menyentuh perut bawahku yang masih rata. Sejak dia kembali ke ibu kota aku sudah berhasil mempertahankan anak kecil kami. Tapi berkata kandunganku tidak stabil. Tidak stabil. 3 bulan pertama harus sangat berhati-hati. Tidak boleh emosional karena aku takut mengalami pendarahan. Dan lebih takut kehilangan bayi ini. Walau dia tidak menginginkanku, aku tetap ingin mempertahankannya. Tapi ini satu-satunya kesempatan menyelamatkan ayah. Aku sungguh tidak rela. Zhou Yushen tertawa pelan, bukankah kau paling tidak suka dipaksa? Secara refleks aku mundur jauh 1 langkah. Kalau begitu tunggu saja Shen Nanshan mati. Aku sedih sampai mataku terasa sakit ingin menangis. Aku ingin memberitahunya bahwa aku hamil. Dan tubuhku tidak bisa melakukan hal seperti itu tapi aku tak berani. Aku teringat Kyun Yang, dia dan seorang sarjana miskin saling mencintai.
Sebelum sarjana itu pergi ke ibu kota, dia sudah hamil. Namun sarjana itu dipaksa menikahi putri pejabat tinggi. Saat Kyun yang mengandung, dia takut masa depannya hancur lalu memaksa Kyun yang menggugurkan kandungan. Bahkan pejabat kecil saja tega membuang anak kandungnya. Apalagi Jo Yushin adalah putra mahkota 201 jam 0 lewat 10 dan berusaha menit tenang 18 berkata, detik. Terlebih lagi aku pernah menindasnya selama 2 tahun. 19 detik. Rakyat biasa tak bisa melawan pejabat. Putra mahkota dia menginginkan anak ini lebih mudah daripada meremukkan semut. Jelas putra mahkota sudah kehilangan kesabaran. Dia mencibir dingin, lalu melempar cambuk emas milikku ke tanah. Dia hendak pergi putra mahkota. Aku menggigit bibir lalu memeluknya dari belakang. Aku selalu sombong, dan belum pernah merendahkan diri memohon pada siapapun. Aku tidak ingin berdarah. Juga tidak ingin kehilangan anak ini. Tapi aku lebih ingin ayah tetap hidup. Aku menatap atap sambil menahan air mata. Dengan suara gemetar, aku berkata, aku mohon padamu. Ju Yushin tertawa dingin dengan hina. Dia membelakangiku. Aku tak bisa membayangkan betapa dinginnya dirinya. Aku takut dia pergi lagi. Jadi aku menyentuhnya dengan canggung. Setelah ragu sesaat aku berjalan ke depannya, lalu menciumnya dengan sedih. Lu Xinfeng tak menyangka reaksiku seperti itu. Nona Shen cuma punya kemampuan sekecil ini. Aku malu dan ingin menangis sambil hendak mengambil cambuk emas. Tapi aku tahu kalau menyentuh cambuk itu sekarang, ayahku tak akan punya jalan hidup lagi. Aku benar-benar tak punya pilihan lain. Jadi aku menatap langsung matanya. Menatap gelap pekat di dalam matanya. Yang sangat berbeda dari malam pengantin itu. Hidungku terasa perih. Tapi kenangan malam itu memberiku keberanian. Aku menirukan caranya lalu menciumnya dengan hati-hati. Berharap dia mau menyelamatkan ayahku karena usahaku ini. Ia datang. Menjauhlah sedikit. Napasnya tiba-tiba menjadi berat. Mendengar itu, aku takut dia akan melemparkanku lagi. Secara refleks aku mundur tapi baru setengah langkah. Dia sudah mengangkat pinggangku, menekanku di sisi ranjang dan mengambil kendali penuh. Aku seperti daun di tengah lautan, yang hanya bisa hanyut mengikuti arus. Setelah itu aku tertidur samar-samar. Karena masih banyak pikiran, aku tidur tidak nyenyak. Saat fajar belum tiba, aku sudah terbangun samar. Ju Yushin sedang bersiap pergi ke istana. Pakaiannya rapi. Wibawanya luar biasa, tak lagi seperti pria berbaju kasar. Dulu mataku terasa panas lalu aku bertanya. Putra mahkota. Semalam aku tak berani mengatakannya. Anda akan menyelamatkan ayahku, bukan? Kapan aku pernah mengatakan itu? Hanya karena kau tidur denganku. Aku harus menyelamatkan Shen Nanshan. Tang-tang, jangan bicara begitu lagi. Apa? Aku membelalakan mata, tak percaya sama sekali. Semalam tubuhku sudah sangat lelah. Lalu ku dengar dia mencibir. Dengan tubuh sepertimu, kau pikir bisa menyenangkan hati putra mahkota? Aku langsung mengerti. Sejak awal dia memang tak berniat menyelamatkan ayahku. Dia hanya sengaja mempermalukanku. Sama seperti dulu aku mempermalukannya. Hatiku sakit sampai air mata hampir jatuh. Tapi aku tak suka menangis. Aku berusaha keras menahan air mata. Dan memaksa diriku untuk tidak memohon pada putra mahkota. Aku tak ingin ayah mati. Aku mohon selamatkan dia bahkan tidak melirikku. Dengan aura dingin di tubuhnya, dia pergi tanpa menoleh lagi. Aku seperti kehilangan jiwa dan buru-buru mengenakan pakaian lalu keluar. Baru keluar dari kamar aku bertemu Lin Ying. Aku pernah melihatnya di jalan. Dan tahu dia putri adipati, calon putri mahkota Ju Yushin. Lin Ying memang sangat cantik.
Ayahku saudagar terkaya di Liangzhou, pakaian yang dipakainya mungkin tak lebih mahal dariku. Tapi sikap angkuhnya itu membuatku minder dan terpuruk. Tatapannya penuh penghinaan. Seolah aku benda kotor. Kau wanita pedagang yang pernah disayang, kakak putra mahkota di Liangzhou. Kalimat itu membuat hubunganku dengan Zhu Yushen terlihat seperti hubungan memalukan tanpa status. Aku tak suka sikap tingginya itu. Jadi aku membalas. Bukan dia yang mempermainkanku, dia pernah menjadi suamiku. Walau dia menceraikanku, kenyataan itu tak berubah. Suami, katanya. Lin Ying tersenyum dingin, aku sudah menyelidikinya. Saat di Liangzhou, kau sama sekali tidak memperlakukan kakak putra mahkota dengan baik. Apa kau pernah menghormatinya? Apa kau pernah sungguh mencintainya? Kau hanya melihat statusnya sekarang begitu mulia dan ingin menumpang kejayaannya saja. Kakak putra mahkota mana mungkin menyukai wanita serakah dan kejam sepertimu? Jika kau benar-benar ingin bergantung, bagaimana menurut kakak? Tunggu sampai aku dan dia menikah? Aku bisa membiarkan dia menerima dirimu sebagai selir. Keterlaluan sekali, siapa yang mau jadi selir Zhu Yushen? Aku hanya ingin satu hati untuk satu orang seumur hidup. Zhu Yushen ingin menikahi wanita lain. Meski aku sedikit menyukainya, aku juga tidak akan terlibat lagi dengannya. Kalau bukan karena nyawa ayah ada di tangan para pejabat itu, aku pasti sudah bertengkar dengan Lin Ying sejak tadi. Aku dan ibu berlarian kemana-mana memohon bantuan. Sifat keras kepalaku sudah banyak terkikis. Berulang kali seperti ini. Aku juga sadar sebesar apapun kekayaan keluarga, tetap tidak bisa melawan kekuasaan. Dulu aku benar-benar terlalu dimanja orang tua, makanya bisa bertindak sesuka hati. Aku berkata pada Lin Ying, aku tidak akan jadi selir. Setelah berkata begitu tubuhku terasa sakit. Zhu Yushen benar-benar bukan orang baik. Semalam dia seperti ingin melahap orang. Untung aku tidak berdarah, mungkin janinnya belum terganggu. Keluar dari kediaman putra mahkota. Status simpanan pria sangat rendah. Di bawah terik matahari, aku tetap tidak bisa menahan air mata. Aku menopang dagu dan melamun di luar dapur. Yang tidak adil ini. Aku benar-benar takut ayah akan dipenggal Nona Shen. Aku mendengar suara yang familiar. Aku segera menghapus air mata dan menoleh. Ternyata benar Lu Xinfeng. 2 tahun lalu saat lempar bola sulam, ayah mengundang semua pelajar yang pernah beliau bantu. Waktu itu aku berharap Lu Xinfeng yang lembut seperti giok. Tak disangka setelahnya malah menyesal. Lalu aku jatuh hati pada Zhu Yushen dan menganggap itu takdir. Sejujurnya, sayangnya Zhu Yushen hanya membenciku. Aku dengar saat Lu Xinfeng menikah dengan putri sulung Menteri Hukum. 2 tahun lalu dia terkenal karena bakatnya dalam ujian negara. Ditambah bantuan ayah mertua, kariernya berjalan sangat lancar. Hanya dalam 2 tahun sudah menjadi pejabat tingkat 5. Kasus ayah juga berada dalam kewenangannya. Aku tahu dia punya pengaruh. Jadi aku buru-buru memohon padanya. Tuan Lu, tuan pejabat Lu. Ayahku dijebak, tolong selamatkan ayahku. Dulu ayahku pernah membantu banyak pelajar miskin seperti Lu Xinfeng. Aku tidak ingin meminta balas budi, tapi aku benar-benar tidak punya cara lain. Aku hanya berharap dia mengingat kebaikan lama dan membantu ayahku. 2 tahun tidak bertemu. Nona Shen semakin memikat hati. Lu Xinfeng tidak menjawab dan hanya terus menatapku. Tatapan itu membuatku sangat tidak nyaman. Dalam hati terus memakinya tanpa henti. Dia tersenyum semakin lembut. Aku selalu mengagumi Nona Shen. Aku berharap Nona bisa sering berada di sisiku. Benar-benar tak tahu malu. Baru saat itu aku sadar Lu Xinfeng tidak sejujur penampilannya. Sama seperti Zhu Yushen terlihat serius, tapi diranjang sangat kurang ajar. Pria memang tidak bisa dinilai dari penampilan. Hubungan ayah dan ibu sangat baik. Ayah tidak pernah berpikir mengambil selir.
Aku tumbuh dalam kasih sayang mereka. Selalu percaya suami istri harus setia satu sama lain. Tak kusangka Lu Xinfeng sudah menikahi putri pejabat tinggi, namun masih mengincarku. Aku menahan diri sambil menyembunyikan cambuk emas di belakang. Hiburan diri sebelumnya. Tuan Lu sudah memiliki istri. Bagi pria punya banyak istri dan selir itu hal biasa. Lu Xinfeng sama sekali tidak malu, matanya penuh keserakahan. Aku akan menyiapkan rumah untukmu. Kau tinggal dulu di sana, aku akan sering datang menemuimu. Saat waktunya tepat, aku akan membawamu masuk ke kediamanku dan menjadikanmu selir kesayangan. Dia ingin menjadikanku wanita simpanan. Aku marah sampai menggertakkan gigi. Tapi demi ayah, aku hanya bisa menahan diri. Aku tidak akan jadi wanita simpanan. Tuan Lu, kalian para sarjana selalu berkata, kebaikan kecil pun harus dibalas dengan besar. Ayahku dulu pernah memberimu uang. Sekarang beliau dijebak. Tolong bantu beliau, aku sekarang tidak kekurangan uang. Setelah berkata begitu, Lu Xinfeng mengulurkan tangan memegangku. Aku hanya kekurangan wanita cantik seperti Nona Shen. Aku tahu kau pernah bersama putra mahkota, tapi yang mulia akan segera menikah. Dia tidak akan membutuhkanmu lagi. Jika Nona Shen ingin menyelamatkan Shen Nanshan, kau hanya bisa mengikutiku. Semakin kulihat wajah munafiknya, semakin mual rasanya. Aku tak bisa menahan rasa mual. Wajahnya langsung muram. Jangan tidak tahu diri. Kau tahu jelas statusku. Kalau aku ingin Shen Nanshan mati, dia tak akan hidup sampai malam ini. Aku beri kau 2 hari lagi di rumah terpencil selatan kota. Jika aku tidak melihatmu, bersiaplah mengambil mayat Shen Nanshan. Lalu dia pergi. Hatiku seperti jatuh ke jurang es. Orang selalu bilang kamu terpelajar tahu malu. Tak kusangka banyak yang berhati dingin seperti ini. Keluargaku kaya, tapi status kami rendah. Aku dan ibu tidak pernah pelit memakai uang. Harta kami cukup dipakai beberapa generasi. Ibu membeli rumah di ibu kota. Setelah berpisah dengan Lu Xinfeng, aku kembali ke rumah baru. Aku punya adik laki-laki 2 tahun lebih muda dariku. Namanya Shen Mo. Aku dan ayah ibu pusing kalau membaca buku. Hanya adikku yang sejak kecil sudah bisa membaca dan menulis. Dia memang jenius dalam belajar. Mendengar ayah terkena masalah, Shen Mo buru-buru kembali ke ibu kota. Baru saja aku pulang, aku melihatnya masuk dengan wajah lelah. Kakak, bagaimana, apakah putra mahkota mau menyelamatkan ayah? Setelah ibu bertanya, Shen Mo juga menatapku dengan cemas. Kakak ipar pasti tidak akan membiarkan ayah celakakan. Aku tidak ingin membuat ibu dan adikku kecewa. Tapi nyawa ayah sedang terancam. Aku tak berani berbohong. Aku hanya bisa berkata jujur, dia tidak mau menyelamatkan ayah. Semua karena dulu aku memperlakukannya terlalu buruk, dia membenciku. Akulah yang menyeret ayah ke masalah ini. Tinggal di sisiku. Kau adalah harta ayah dan ibu. Mana mungkin kami menyalahkanmu? Ibu memelukku dengan sedih dan menyuruhku jangan takut. Ayahmu pasti akan baik-baik saja. Kalaupun benar-benar tidak bisa, itu juga bukan salahmu. Hingga terbuka, kau anak yang baik. Mana mungkin kau salah? Hatiku perlahan menghangat. Melihat ayah, ibu, dan adikku begitu memanjakanku. Tak heran dulu aku begitu sombong. Tapi setelah semua kejadian ini, Nona Shen yang dulu seenaknya, tak lagi berani bertindak sembarangan. KM, ibu bilang kakak sudah hamil, cepat kembali istirahat. Aku sudah 16 tahun dan bisa menanggung keluarga. Biar aku yang mencari cara menyelamatkan ayah. Melihat Shen Mo yang lembut dan tampan seperti giok, aku merasa sangat terhibur. Anak kecil yang dulu suka menangis di belakangku, ternyata benar-benar sudah dewasa. Tapi perutku terasa nyeri samar. Aku juga khawatir memengaruhi bayi dalam kandungan. Atas bujukan ibu dan adikku, aku kembali ke kamar. Aku terus memikirkan ayah dan sama sekali tak bisa tidur. Setelah lama berbaring, aku tetap memutuskan memakai sedikit uang untuk menjenguk ayah di penjara.
Cara berpakaiannya begitu mencolok, seperti burung merak pamer. Kalau pria lain berpakaian seperti itu, pasti jadi bencana. Jelek sekali, tapi adikku terlalu tampan. Meski berpakaian seperti itu tetap terlihat menawan. Kakku sungguh ingin bekerja sama, cepat lepaskan aku. Aku benar-benar tidak keberatan jadi pria simpanan. Apa buruknya pria yang hidup dari wanita? Baru keluar dari halaman kecil aku melihat adikku. Pakaiannya mencolok seperti merak yang pamer. Kalau orang lain yang memakainya pasti jadi bencana. Jelek sampai tak sanggup dilihat, tapi adikku terlalu tampan. Meski berpakaian seperti itu tetap tampak memesona. Adik melihatku lalu sedikit malu. Tapi tetap memakai pakaian itu. Dan berputar di depanku. Aku dengar Putri Anyang menyukai pria tampan. Aku berniat pergi ke kediamannya. Kalau bisa jadi pria simpanan ayah akan terselamatkan. Aku hanya tidak mengerti. Setelah mendengarnya wajahku langsung pucat. Adik sangat pintar, gurunya bahkan berkata dia pasti akan jadi juara ujian negara termuda di Dazhou. Masa depan yang begitu cerah. Bagaimana mungkin jadi pria simpanan? Aku panik sampai menyeretnya ke dapur dan mengunci pintu. Kak, buka pintunya. Aku mau pergi mencari Putri Anyang meski dia tidak menginginkanku. Aku juga bisa cari orang lain, aku memang suka jadi simpanan pria. Dia terus menggedor pintu dari dalam. Aku pintar dan tampan begini. Jadi simpanan pria di sisi putri bangsawan. Lama-lama pasti akan disayang. Kak, aku paling cocok jadi simpanan pria, cepat lepaskan aku. Aku tak menyangka dia begitu keras kepala soal ini. Tapi aku sama sekali tidak akan mengizinkan di Dazhou. Sekali menjadi simpanan pria hidupnya akan hancur. Tahun depan dia tak bisa ikut ujian negara. Ditambah lagi kekhawatiran ini, air mataku terus mengalir. Mencari Zhou Yushen hanya akan mempermalukan diri sendiri. Dia sangat membenciku, bahkan bisa melampiaskannya pada ayah. Lu Xinfeng itu seperti binatang buas, hanya ingin memanfaatkan diriku. Aku tak akan jadi wanita simpanannya. Tapi juga tak bisa membiarkan adikku jadi simpanan pria. Setelah mencari tahu, aku mendapatkan lokasi villa di selatan kota. Aku mengirim surat padanya lalu membawa lentera kuning ke sana. Awalnya aku memang meremehkan Zhou Yushen. Tapi setelah menikah dengannya, aku tak pernah berpikir bersama pria lain. Dan terhadap Lu Xinfeng dulu, aku hanya mengagumi bakat para sarjana. Bukan perasaan cinta. Tapi sekarang Zhou Yushen sudah meninggalkanku dan ayah dalam bahaya. Daripada membiarkan adikku jadi simpanan pria, aku memilih menjadi wanita simpanan Lu Xinfeng. Itu satu-satunya cara yang terpikir untuk menyelamatkan keluarga Shen. Anggap saja malam ini digigit anjing, bertahan saja pasti berlalu. Di sepanjang jalan aku terus menenangkan diri. Tapi saat melihat Lu Xinfeng yang munafik dan sok terhormat, aku tetap tak bisa menahan rasa takut. Nona Shen, aku sudah lama menunggu hari ini, mulai sekarang. Kau milikku. Sekarang giliranmu melayaniku. Melayani apanya? Aku duduk di sisi ranjang dengan wajah dingin. Aku melihat. Aku sama sekali tak ingin membantunya melepas pakaian. Melihatku tak patuh. Dia tidak marah. Senyumnya malah makin lembut dan menggoda. Wajar kalau belum terbiasa melayani orang lain. Sebentar lagi aku yang akan melayanimu. Semakin kulihat dia semakin membuatku muak. Tapi demi memohon bantuannya, aku hanya bisa menahan hinaan ini. Lu Xinfeng melepas jubah luarnya. Nona Shen yang cantik dan memikat benar-benar sesuai seleraku. Malam ini adalah malam pertama kita. Malam ini adalah malam pertama kita. Melihatnya melepas ikat pinggang dan mendekatiku. Di tengah udara dingin tanganku malah berkeringat. Aku sadar semua.
Tak ada gunanya, aku sama sekali tak tahan dia mendekat, apalagi menerima sentuhan intim darinya. Tatapan Lu Xinfeng membara. Aku gemetar kedinginan saat dia tiba-tiba maju memeluk pinggangku erat. Nona Shen, tubuhmu harum sekali, lalu dia membenamkan wajah di leherku. Aku terkejut dan panik. Cepat mundur ingin menjauh darinya. Nona Shen, tubuhmu harum sekali. Aku ketakutan. Dan buru-buru mundur. Lu Xinfeng. Aku tak ingin jadi wanita simpananmu. Aku bisa memberimu perhiasan. Kumohon selamatkan ayahku. Aku tak kekurangan uang, aku hanya menginginkanmu. Tatapan Lu Xinfeng langsung menggelap. Nada suaranya jadi licik, bahkan cara bicaranya berubah. Shen Tangtang. Kalau kau terus membuatku marah, besok bersiaplah mengambil mayat Shen Nanshan. Dadaku terasa sesak, aku tak ingin kehilangan ayah. Tapi tangan Lu Xinfeng menarik pakaianku dengan kasar, membuatku muak hingga hampir sesak napas. Namun saat bersama Zhou Yushen, meski lelah, aku tetap suka disentuh olehnya. Sedangkan sekarang rasanya seperti ular berbisa menjijikkan melilit tubuhku erat. Aku ingin gila dan melarikan diri, tapi kalau aku keras kepala, ayah pasti akan disiksa sampai mati. Orang mesum seperti Lu Xinfeng mana mungkin melepaskan ayah. Tangtang, sejak pandangan pertama aku sudah jatuh cinta padamu. Setiap malam aku membayangkan menindihmu di bawah tubuhku. Malam ini akhirnya keinginanku tercapai. Saat aku berusia 12 tahun dia pertama kali melihatku. Saat aku berusia 12 tahun itulah pertama kali dia melihatku. Ternyata dia memang bukan orang baik, dia menempelkan wajah ke leherku. Lalu mengucapkan ancaman penuh niat jahat sebenarnya. Akulah yang membuat Shen Nanshan dipenjara. Wajahnya muram sambil mengambil jarum emas kecil di lantai. Ayahku pernah membantumu, bagaimana kau bisa mencelakainya? Aku kaget dan marah, hatiku penuh kebencian. Kalau dia tak dipenjara, bagaimana mungkin kau datang memohon padaku? Bagaimana aku bisa mendapatkanmu? Lu Xinfeng tersenyum puas. Tidak ingin dia menyadarinya. Patuhlah dan buat aku senang. Kalau mau bunuh saja aku bisa membuat ayahmu tetap di penjara. Dan juga menghancurkan ibu serta adikmu. Jadi kau harus menyenangkanku, aku tak pernah menyangka. Ternyata orang yang menjebloskan ayah ke penjara adalah bajingan ini. Tangtang, cium aku. Ucap Lu Xinfeng lalu tiba-tiba menarik pakaianku dengan kasar. Udara dingin langsung menyusup. Tubuhku gemetar hebat. Aku benar-benar tak sanggup menciumnya. Secara refleks aku langsung mendorongnya keras. Dia menyadari penolakanku. Wajah tampaknya langsung berubah gelap dan menyeramkan. Seolah benar-benar kehabisan kesabaran. Pergi, jangan sentuh aku. Saat tangannya menyentuhku, aku seperti dililit ular berbisa. Tak nyaman sampai memalingkan wajah dan menepis tangannya. Kalau kau berani menyentuhku lagi, akan kupotong tanganmu. Emosiku benar-benar lepas kendali. Sifat burukku tak bisa kutahan lagi. Mulutmu terlihat cantik juga. Kenapa kata-katamu begitu menyakitkan? Teruslah bicara. Setiap satu kalimat, aku akan menyuruh orang memotong sepotong daging dari tubuh Shen Nanshan. Aku begitu marah sampai mataku memerah ingin mencabik tubuhnya. Tapi ancaman seperti ini terlalu ampuh untukku. Aku tak ingin ayah menderita dikuliti hidup-hidup. Aku hanya bisa menggigit bibir erat. Kebencian dalam hati bergolak, namun tak berani mengucap sepatah kata lagi. Aku putus asa dan memejamkan mata. Ada sesaat aku benar-benar ingin bunuh diri dengan menggigit lidah.
Tapi kalau aku mati ayah juga tak akan selamat. Kau milikku. Pintu kamar yang tertutup rapat tiba-tiba ditendang terbuka. Angin dingin masuk dan mengguncang cahaya lampu di meja. Aku refleks membuka mata. Tak disangka ternyata Zhou Yushen. Lu Xinfeng jelas juga tidak menyangka Zhou Yushen akan datang. Dia sedang bersiap melepas pakaianku. Melihat itu tubuhnya langsung membeku. Panik mengambil jubah untuk dipakai. Yang mulia putra mahkota jubahnya bahkan belum selesai dipakai. Zhou Yushen langsung menendangnya keras hingga jatuh ke lantai. Zhou Yushen menendangnya sampai terkapar. Zhou Yushen memang terlahir kuat dan sangat ahli bertarung. Aku ingat waktu itu dia sendirian berkuda, menebas puluhan kepala bandit. Saat itu aku merasa sosoknya di atas kuda dengan tombak jauh lebih menarik daripada para sarjana munafik itu. Lu Xinfeng ditendang sampai tersungkur. Aku sama sekali tidak terkejut. Zhou Yushen sudah tidak menginginkanku lagi, jadi kenapa datang kemari? Aku tidak tahu kapan bawahan ini, aku menulis hinaan di tubuhnya lagi. Menyinggung yang mulia putra mahkota. Sampai yang mulia datang tengah malam. Menghancurkan urusanku dengan wanita cantik ini. Lu Xinfeng kesakitan sampai memuntahkan darah. Tapi aku bisa merasakan ketidakpuasannya. Zhou Yushen kembali menendang wajahnya. Sampai dia tak bisa bicara cukup lama. Selama belum diceraikan. Dia tetap wanita milik Gu, siapapun yang menyentuh wanita Gu. Ingin mati, lalu satu tendangan lagi membuat Lu Xinfeng pingsan di tempat. Aku buru-buru merapatkan pakaianku untung Zhou Yushen datang tepat waktu. Dan tidak membiarkan Lu Xinfeng berhasil. Tapi aku takut setelah sadar dia akan membalas dendam pada ayah. Dulu aku bukan orang yang suka menangis setelah hamil. Hatiku jadi lebih rapuh. Dia menggenggam pakaian dalamku dengan dingin. Zhou Yushen menarikku ke dalam pelukannya dengan satu tangan. Melihat wajahku penuh air mata. Pelukannya justru semakin erat, jadi kau sangat menyukainya ya? Karena tak membiarkannya menyentuhmu kau jadi sesedih ini. Demi bisa bersamanya. Kau sampai melakukan hal memalukan seperti ini. Sayangnya Gu sudah punya istri resmi. Jangan berharap bisa terbang berdua dengannya. Aku merasa Zhou Yushen benar-benar tidak masuk akal. Kapan aku menyukai Lu Xinfeng? Siapa yang mau bersama dia? Tapi aku tak berani membuat Zhou Yushen marah lagi, ayah. Sudah tak tahan lagi. Siksaan dari Lu Xinfeng kalau ditambah Zhou Yushen. Ayah pasti benar-benar tak punya jalan hidup. Aku tak berani membantah. Aku hanya bisa diam-diam menangis malam ini. Air mataku seperti bendungan jebol. Tak bisa berhenti sama sekali. Semakin aku menangis, tatapan Zhou Yushen makin dingin. Kau merasa begitu teraniaya ya? Bersama Gu? Kau merasa sangat tersiksa. Meski merasa terhina, aku tetap harus ikut dia kembali ke kediaman putra mahkota. Xiang Feng memang bukan orang baik. Chu Yushen juga sama satu ingin menjadikanku selir luar. Satunya lagi bicara tajam sampai menyakitkan. Diam. Xinger masih menangis. Entah cuma perasaanku atau tidak. Mata Chu Yushen sempat menunjukkan kepanikan. Tapi bagaimana mungkin dia panik? Dia sangat membenciku. Dia pasti hanya ingin melihatku menderita. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ikut aku pulang. Menghadapi tatapan dinginnya, aku sadar. Barusan hanya aku yang terlalu percaya diri. Aku buru-buru melepaskan diri dari pelukannya. Aku tidak mau pulang. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Mata Chu Yushen sempat menunjukkan sedikit kebingungan. Lalu berubah penuh ejekan dan dingin. Dengan dirimu saja berani bicara seperti itu padaku. Aku bahkan tak peduli dia putra mahkota. Sebelum aku memberimu surat cerai, kau masih berani mempermalukanku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku memalingkan wajah. Air mataku makin deras. Dia meremehkanku tapi tidak mengizinkanku mempermalukannya. Dia bahkan lebih mesum dariku.
Jelas-jelas sengaja membalas dendam. Dia tidak ingin aku hidup tenang, aku tidak mau kembali ke kediaman putra mahkota. Melihat dia dan Ling Ying bermesraan. Tapi dia seperti perampok mengangkatku ke atas kuda. Aku sama sekali tidak bisa kabur. Setelah itu aku dilempar keranjang di kamar tidurnya. Bagian mana tubuhmu disentuh Xiang Feng. Mataku memerah sambil mengusap pinggang yang sakit karena jatuh. Suara dinginnya terdengar dari atas kepalaku. Lalu jari panjangnya menyentuh bibirku. Dia bertanya begitu tapi aku tidak langsung menjawab. Aku menatap Chu Yushin dengan waspada. Matanya perlahan dipenuhi urat merah. Lalu jari panjangnya kembali menyentuh bibirku. Dia bertanya lagi tapi aku tetap diam. Tak takut tubuhnya rusak. Aku menatap Chu Yushin dengan waspada. Matanya penuh urat merah seolah kalau aku berkata, Xiang Feng pernah menciumnya, dia benar-benar akan merobek mulutku. Xiang Feng belum pernah menciumku. Dia hanya menyentuh bibirku dan aku merasa mual. Dia pasti juga jijik menelanku, pikirku. Chu Yushin sekarang terlihat sangat menakutkan. Jangan memprovokasinya. Tapi perutku sakit, seluruh tubuhku juga terasa tidak nyaman. Aku terus teringat semua kebaikan yang pernah dia berikan. Aku merasa sedih dan tidak tahan membantah. Aku mengangkat dagu dengan wajah keras kepala. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimanapun, kau akan segera memberiku surat cerai. Kalau tidak menulisnya, aku juga akan mencari cara sendiri, Chu Yushin. Bukankah kau membenciku dan hanya ingin membuatku menderita? Aku mengambil jarum emas dari lengan bajuku dan melemparkannya ke lantai untuknya. Kalau mampu bunuh saja, aku semakin bicara semakin sakit. Aku langsung merebahkan diri di ranjang bahkan mengangkat kakiku. Suaranya juga terdengar serak. Aku pernah menginjakmu dengan kaki ini. Paling buruk kau potong kakiku, tanganku juga kuberikan padamu. Terserah kau mau menghukumku bagaimana. Bahkan membunuhku pun boleh. Aku memalingkan wajah, tidak ingin dia melihatku menangis. Asal kau menyelamatkan ayahku, kau boleh menghukumku sesukamu. Chu Yushin tidak berkata apa-apa. Ini pertama kalinya aku berpakaian sesedikit ini di depan pria. Tubuhku tak bisa menahan gemetar. Selama 2 tahun ini setiap suasana hatiku buruk, tapi tenagaku lemah, bahkan bekas merah pun tak muncul. Kalau dia memukulku, tubuh lemahnya ini pasti akan terluka. Aku takut dipukul tapi juga menjaga harga diri. Jadi aku menegakkan punggung menunggu dipukul. Kalau aku mati, bisakah kau membersihkan nama ayahku? Bisakah kau membakar lebih banyak uang kertas untukku? Aku takut nanti di bawah sana tidak punya uang. Masih ingin aku membakar uang untukmu? Mimpi saja. Tolong bantu dia. Bahkan setelah mati, aku tidak tega membakar uang kertas milik putra mahkota. Aku melihat Chu Yushin semakin mendekat. Aku ketakutan sampai buru-buru memejamkan mata. Jangan pukul wajahku, aku suka yang cantik. Aku samar merasa hanya membiarkannya menginjakku. Bahkan mati pun masih ingin jadi hantu cantik. Namun tangan Chu Yushin tidak turun. Malah mencengkeram pinggangku kuat-kuat. Ikut aku tidak mau, tapi begitu rela disentuh orang lain malam ini. Ya. Setelah berkata begitu dia menunduk dan menempelkan bibir panasnya ke bibirku. Aku tidak menyangka dia tiba-tiba menciumku. Aku membuka mata karena terkejut. Melihat bulu matanya yang hitam dan lebat dari dekat. Aku tak bisa menahan ingatan tentang ciuman pertama kami. Bukan malam yang jauh di masa lalu, tapi ulang tahunku tahun lalu. Dia sendiri mengukir boneka penggembala kecil yang mirip denganku. Melihat boneka itu jantungku berdebar kacau. Seperti sakit aku pernah dengar. Kalau jantung berdetak terlalu cepat bisa mati mendadak. Aku takut mati saat masih secantik ini. Aku belum pernah menangkap ikan di air. Aku merasa hadiah dari Chu Yushin itu adalah sumber masalahnya. Aku tidak berani memberitahu ayah dan ibu, jadi diam-diam menghukumnya. Aku menyuruhnya melepas baju atas dan tengkurap di lantai, lalu aku mencelup kaki ke cat, menggambar kura-kura besar jelek di punggungnya. Awalnya aku sangat marah karena dia membuatku kacau. Tapi melihat kura-kura itu aku malah agak puas. Aku bahkan menindih punggungnya dan menarik telinganya kuat-kuat. Telinganya memerah dan aku makin menjadi sampai memaksanya berbalik.
supaya lebih mudah menarik telinganya. Siapa sangka saat dia berbalik aku tidak sempat bersiap. Tubuh kami langsung menempel erat. Bahkan bibir kami saling bersentuhan, jantungku langsung kacau. Bibirnya sangat panas. Panas sampai terasa ingin membakar bibirku. Aku merasa ada yang tidak beres dan ingin bangun, tapi dia malah menahan tengkukku. Aku tidak bisa bergerak. Aku malu dan marah lalu ingin memakinya. Tapi begitu membuka mulut, napasku langsung dirampasnya. Awalnya gerakannya canggung sampai membuat bibirku sakit. Kemudian perlahan menjadi terampil. Aku malah sedikit menyukainya jadi tidak langsung bangun. Saat dia akhirnya melepaskanku, aku baru sadar tubuhku hanya tersisa pakaian dalam dan sudah hampir terlepas. Aku merasa dia sudah melecehkanku. Aku tidak berani menceritakan hal memalukan ini pada ayah dan ibu. Jadi aku memutuskan terus menghukumnya. Aku merasa diriku berdarah. Shen Qiutan bukan manusia. Dia anjing, guguk Shen Qiutan tidak tahu malu. Tidak punya muka Haimpev, kupikir dia akan marah setengah mati. Bahkan mungkin bertarung mati-matian denganku. Siapa sangka dia hanya memanggil namaku dengan suara serak. Menurunkanku dari pinggangnya saat aku belum sempat bergerak. Dia sudah menciumku lagi. Dia terus membujukku seperti Shen Qiutan dulu. Dia begitu baik, bahkan saat aku menghinanya dia tetap membujukku. Bagaimana mungkin aku tidak tersentuh? Tapi Chu Yushen sekarang hanya tahu menindasku. Menghinaku membuat perutku makin sakit. Aku semakin merindukan kelembutannya dulu. Melihatnya seperti raja neraka di depan mata. Hatiku semakin sakit. Terutama saat dia kasar menarik turun pakaian dalamku. Air mata yang tadi kutahan langsung jatuh lagi. Aku menangis hebat. Air mataku jatuh ke wajahnya dan gerakannya langsung membeku. Bayi kecil di perutku masih ada. Wajah tampannya sedingin es. Sampai begini pun kau tidak mau disentuh aku. Sampai begini pun tidak mau disentuh aku, dia tertawa dingin. Saat Xiang Feng sudah seperti itu, kau masih menjaga diri demi dia. Nona Shen benar-benar setia. Kalau kau tidak rela, aku juga tidak akan memaksa. Dengan wajah gelap dia melempar pakaian dalamku ke samping. Dia tampak marah besar. Mengikatku dengan selimut lalu mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Aku menangis sangat lama, baru perutku agak membaik. Aku keluar terlalu lama, ibu dan adikku pasti khawatir. Aku buru-buru merapikan diri dan ingin pulang. Tapi aku tidak bisa pergi, dia sudah menahanku. Aku tahu dia ingin menyiksaku perlahan. Aku khawatir Xiang Feng sadar dan akan semakin kejam pada ayahku. Aku juga takut tanpa diriku. Adikku benar-benar harus menjadi pelayan lelaki. Aku cemas sampai mondar-mandir di kamar. Aku bahkan berpikir kabur lewat jendela, tapi di luar ada penjaga. Aku sama sekali tidak bisa pulang. Selama 7 hari aku tidak bertemu Chu Yushen. Dia hanya menyuruh beberapa pelayan lemah menjagaku. Mereka merawatku cukup baik, tapi aku sama sekali tidak senang. Aku tidak ingin seperti burung dalam sangkar. Aku makin takut tidak bisa bertemu ayah untuk terakhir kali, lagi pula para pelayan itu setiap hari terus bergosip di telingaku. Tentang bagaimana Chu Yushen menyukai Lin Ying, putra mahkota memberi Nona Lin jepit rambut yang mahal. Mereka juga bermesraan berjalan bersama seperti tak terpisahkan hidup mati. Mendengarnya sangat menyakitkan telinga. Suasana hatiku memburuk sampai titik terendah. Pada hari ke-8 ditahan, aku akhirnya bertemu Chu Yushen lagi. Chu Yushen brengsek. Dikurung selama ini membuatku hampir gila. Saat melihatnya mataku memerah. Aku langsung mendorongnya keras, cepat lepaskan aku. Aku merindukan ibu dan ingin menemui ayah. Saat teringat ancaman Lu Xiang Feng sebelumnya. Dia bilang kalau aku membuatnya marah besok ayah akan mati, hatiku terasa sangat sakit. Aku kembali mendorongnya sambil memaki. Chu Yushen, dasar anjing. Kalau kau tak membiarkanku bertemu ayah untuk terakhir kali, aku menggenggam jepit rambut sambil mengancamnya.
Katanya Shen Nanshan masih hidup. Hatiku yang terus gelisah akhirnya sedikit tenang. Tapi saat memikirkan dia mengurungku di sini, sementara dia bersenang-senang dengan Lin Ying, aku semakin kesal melihatnya. Para pelayan juga berkata, dia dan Lin Ying berada di ruang belajar selama 3 hari 3 malam. Air diganti 10 kali dalam semalam. Bahkan malam pengantin denganku tak sebanyak itu. Dia setiap hari terus bersama Lin Ying. Karena tadi malam tubuhku tak kuat. Bagaimanapun aku tak mau tinggal di sini lagi. Aku ingin keluar. Setelah berkata begitu, aku nekat berlari keluar dari istana tidur. Dia memelukku erat dari belakang ingin mencari Lu Xiangfeng. Dengan sukarela jadi selirnya. Mimpi saja siapa yang mau mencari Lu Xiangfeng. Aku hanya tak mau menyentuh pria milik Lin Ying. Kau buru-buru ingin mengurus jenazah Shen Nanshan. Kalau begitu, kenapa anjing sialan ini memakai ayahku untuk mengancam? Mataku sakit karena marah. Aku benci diancam. Tapi ayah adalah kelemahanku. Cara ini memang sangat efektif untukku. Aku jadi tak berani kabur lagi. Tapi setiap hari aku mendengar pelayan berkata, dia dan Lin Ying adalah cinta sejati. Aku benar-benar sudah muak lalu menatapnya tajam. Aku menutup pintu kamar lalu menggertakkan gigi dan melepas semua pakaian. Apa yang kau lakukan? Pakai pakaianmu. Ju Yushen tertegun, napasnya menjadi berat. Sebelum Ju Yushen menjadi putra mahkota, tapi kali ini aku tak akan dipermainkan olehnya. Aku juga tak mau mendengarnya. Aku hanya ingin mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan ayah. Aku tahu Ju Yushen membenciku, terutama karena selama 2 tahun aku menghinanya. Aku pikir asalkan ku biarkan dia melakukan kembali semua yang pernah kulakukan padanya, kebencian di hatinya akan berkurang. Tapi demi menyelamatkan ayah, aku tetap menggertakkan gigi dan tak peduli apapun. Bukankah kau bilang aku mesum dan ingin balas dendam? Ayo injak aku dengan kakimu. Gambar kura-kura di punggungku. Tulis puisi di tubuhku. Tulis saja Shen Tang adalah anjing. Guk guk guk, tulislah. Awalnya aku berniat pura-pura tak peduli. Tapi saat memikirkan dia bisa menindasku, namun tak tega membuat Lin Ying sedikit pun menderita. Suaraku tak bisa menahan tangis. Aku hanya memohon, setelah balas dendammu selesai tolong selamatkan ayahku. Ayahku benar-benar dijebak. Kau juga pernah memanggilnya ayah. Aku hanya memohon, setelah balas dendammu selesai tolong selamatkan ayahku. Dia benar-benar dijebak. Kau juga pernah memanggilnya ayah, tolong bantu dia. Ju Yushen berdiri diam di sana. Aku benar-benar takut. Tapi kalau aku tidak masuk istana, penghinaan seperti itu masih belum cukup. Aku kedinginan. Tapi jika itu bisa membuatnya mau menyelamatkan ayah, aku tak peduli lagi lalu menggertakkan gigi dan melanjutkan. Aku tahu kau masih membenciku. Karena di musim dingin aku menyuruhmu turun ke air menangkap ikan. Sekarang juga musim dingin. Aku akan melompat ke kolam dan menangkap ikan untukmu. Bagaimana? Musim dingin tahun lalu salju turun deras. Ju Yushen bertelanjang dada berlatih bela diri di halaman. Saat itu suasana hatiku sedang buruk. Tapi melihat dia tak menjaga tubuhnya, aku mendadak kesal lalu berkata, karena kau suka bertelanjang dada, kalau berani turunlah ke air dan tangkap ikan untukku. Tak kusangka dia benar-benar melompat ke kolam dan menangkap 2 ikan untukku. Tapi kupikir dia hanya ingin melihatku menderita dan kedinginan. Tak penting apakah aku menangkap ikan atau tidak. Setelah berpikir begitu, aku langsung berlari keluar dari istana tidur dengan niat menangkap ikan. Ju Yushen langsung mengangkatku dengan 1 tangan dan menekanku ke tempat tidur. Keluar seperti itu. Apa kau sudah gila? Tadi aku terlalu marah sampai hilang akal. Aku lupa belum memakai pakaian. Saat memikirkan hampir berlari keluar begitu saja. Aku malu sampai ingin menghilang. Tapi sekarang aku sudah gila. Aku tak akan mengakui kalau tadi gegabah aku suka begitu. Bagaimanapun kau bukan siapa-siapa bagiku. Bagaimana aku keluar bukan urusanmu.
Aku bukan milikmu. Zhu Yushen tersenyum tipis. Aura berbahaya menyelimuti tubuhnya. Seolah ingin menelanku hidup-hidup. Hari ini akan kubuat kau tahu sebenarnya aku ini siapa. Shen Tang, aku Zhu Yushen adalah suamimu. Sambil berkata begitu dia seperti serigala menunduk lapar dan menggigit bibirku keras. Dua kata suami memang sangat enak didengar. Tapi sebelumnya dia bilang ingin menceraikanku. Dia ingin menikahi Lin Ying dan bermesraan dengan Lin Ying selama 3 hari 3 malam. Mungkin tadi dia masih berada di ranjang Lin Ying. Shen Tang. Jadi aku memberinya sekantung emas lagi. Di saat kesadaranku menghilang, aku mendengar suaranya yang panik. Aku merasa lucu. Dia sangat ingin aku. Si mesum cantik ini cepat mati saja. Bagaimana mungkin dia panik? Saat aku pingsan. Malam baru saja tiba. Saat aku bangun matahari sudah tinggi. Tirai di depan tempat tidur tertutup rapat. Namun tirai tipis itu tak kedap suara. Aku bisa mendengar jelas suara di luar. Kenapa dia belum sadar juga? Lalu terdengar suara tabib kekaisaran yang gemetar. Nona Shen memang bertubuh lemah. Dan muncul tanda-tanda keguguran. Aku hanya memberikan kepada putra mahkota, karena itu dia pingsan selama ini. Tanda-tanda keguguran, aku menghela napas lega. Beliau dengan lembut melepas. Namun setelah itu jantungku kembali menegang. Lalu memakaikannya ke tanganku. Zhu Yushen sudah tahu aku hamil. Bayi kecil di perutku tamat sudah. Karena terlalu emosional, aku tak bisa menahan diri bergerak di atas ranjang. Mendengar suara dari sini. Zhu Yushen membuka tirai dan duduk di sampingku. Aku diam-diam mundur ke dalam ranjang. Menipu diri sendiri agar merasa sedikit aman. Aku tahu kalau aku belum sadar. Selanjutnya dia pasti akan menyuruh tabib memberiku obat penggugur kandungan. Untungnya aku sudah sadar. Percakapan mereka pun berhenti. Zhu Yushen menggenggam tangan kurat. Masih merasa tak enak badan. Aku baru sadar jadi mereka tak melanjutkan pembicaraan. Zhu Yushen menggenggam tangan kurat. Masih merasa tak enak badan, mataku bergerak gelisah. Aku harus bilang tidak enak atau tidak? Sebenarnya sekarang aku sudah tak terlalu sakit, tapi dia membenciku. Kalau ku bilang sakit dia pasti puas. Aku menggigit bibir pelan. Dan tetap bilang aku sakit. Takut dia benar-benar memaksaku minum obat penggugur kandungan. Setelah berhenti sejenak aku buru-buru melanjutkan. Kau tenang saja. Aku malas memikirkannya lagi. Aku tak akan memakai anak dalam kandunganku. Untuk memaksamu bertanggung jawab. Tolong lepaskan aku dari sini. Saat aku pulang nanti, aku akan minum obat penggugur kandungan. Aku ingin bayi kecilku tumbuh dengan selamat. Tentu saja aku tak akan minum obat penggugur kandungan. Aku hanya ingin membuat Zhu Yushen tenang. Kau benar-benar tak menginginkan kedua anak ini. Aku tertegun tak menyangka aku mengandung anak kembar. Kalau begitu, aku semakin tak bisa membiarkan Zhu Yushen membunuh mereka. Aku mengangguk cepat, tidak mau. Mati pun tidak mau. Kau benar-benar bisa tenang. Aku janji akan minum obat penggugur kandungan. Sampai bersih tak tersisa. Aku melirik diam-diam. Para tabib kekaisaran berdiri hormat di samping. Takut mereka meresepkan obat penggugur kandungan untukku. Mereka memang tidak meresepkannya. Tapi entah kenapa mereka malah gemetar hebat. Shen Tang. Zhu Yushen kembali marah. Dia mengibaskan lengan bajunya dengan keras. Lalu berbalik pergi, kupikir dia pasti merasa aku belum cukup serius soal obat penggugur kandungan. Aku buru-buru menunjukkan kesetiaanku. Kalau 2 dosis tak cukup, aku minum 18 dosis. Asal kau membiarkanku pulang 100 dosis pun boleh.
Ju Yushen kembali tertawa dingin. Aura membunuh dari tubuhnya begitu dingin menusuk tulang. Seolah ingin membantai seluruh keluargaku. Aku memeluk perutku sambil gemetar seperti tunas kecil diterpa angin dingin. Kali ini benar-benar tamat, aku menyesal. Kalau saja aku tidak pingsan. Ju Yushen pasti tidak akan tahu keberadaan anak-anak ini. Dan tidak akan berpikir memaksaku minum obat penggugur kandungan. Tapi aku pasti harus melindungi dua bayi kecil di perutku. Ju Yushen beberapa hari tidak kembali. Aku mendengar dari Dayang dia hanya tidak kembali ke kamar tidur. Dia dan Lin Ying berada di ruang belajar sepanjang malam. Air diganti sampai 20 kali. Aku menghitung waktunya dan merasa sedikit bingung. Semoga dia tidak segila itu. Ju Yushen secepat itu ya? Mungkin karena orang paling dibenci si mesum itu. Justru mengandung anaknya, pukulan ini terlalu besar baginya. Karena itu dia jadi seperti ini, aku sedikit kasihan padanya. Tapi juga sedikit sakit hati melihat dia bahagia bersama Lin Ying. Aku benar-benar sangat sedih. Keesokan harinya Kaisar memanggilku ke istana. Aku tak menyangka Kaisar dan Permaisuri mau menemuiku. Pejabat terbesar yang pernah kutemui hanyalah kepala daerah. Sekarang aku harus menemui Kaisar dan Permaisuri. Mana mungkin aku tidak gugup? Apalagi aku curiga mereka akan menghukumku. Di seluruh Dazhou, semua orang tahu kisah cinta Kaisar dan Permaisuri. Kaisar adalah pendiri kerajaan Dazhou. Permaisuri adalah istri bijak yang menemaninya melewati masa sulit. Mereka sangat saling mencintai. Tak terpisahkan sampai mati. Saat Ju Yushen berusia 6 tahun dia terpisah dari mereka karena perang. Ketika Permaisuri melahirkan Ju Yushen, tubuhnya rusak sehingga tak bisa hamil lagi. Setelah Kaisar naik tahta, para menteri semua menyarankan membuka harem. Mohon Yang Mulia memperluas harem. Dazhou tak boleh tanpa penerus. Tapi Kaisar sangat setia dan penuh kasih. Hal ini tak perlu dibahas lagi. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Kaisar begitu mencintai Permaisuri, tentu dia lebih mencintai Ju Yushen. Putra mahkota yang hilang lalu ditemukan kembali. Sedangkan aku si mesum cantik ini, telah menyiksa dan menghina Ju Yushen selama 2 tahun. Aneh kalau mereka tidak menjatuhkan hukuman mati perlahan padaku. Aku dengar hukuman itu disayat ribuan kali. Sampai rela bunuh diri sungguhan. Ibu dan adikku mungkin juga akan dihukum mati perlahan. Jadi aku tetap menggertakkan gigi dan masuk istana. Istana kekaisaran benar-benar sangat besar. Meski suasananya sunyi tapi tidak terlalu megah berlebihan. Aku dibuat silau oleh pemandangan di dalam istana. Ingin melihat lagi tapi tak berani, takut sikapku dianggap tak sopan. Dan menambah dosa lagi. Kalau sudah mau mati, mungkin akan ditambah beberapa sayatan lagi. Kaisar dan Permaisuri ternyata jauh lebih baik dari bayanganku. Kaisar baru berusia lebih dari 40. Wajahnya tampan dan gagah tak kalah dari ayahku. Tubuhnya tegap tinggi. Terlihat seperti baru sekitar 30 tahun. Permaisuri sangat cantik sampai bisa menjatuhkan negeri. Dia tidak seperti Ibu Ju Yushen, malah seperti kakaknya. Permaisuri sangat cantik sampai bisa menjatuhkan negeri. Dia tidak seperti Ibu Ju Yushen, malah seperti kakaknya. Salam hormat untuk Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri. Aku juga tak berani menatap mereka terlalu lama. Aku gemetar sambil menunggu keputusan mereka. Cepat bangun, Permaisuri malah berdiri sendiri dan mengangkat kepalaku dari lantai. Biarkan aku melihatmu lebih jelas. Aku senang sekaligus takut. Apa Permaisuri ingin melihat berapa banyak sayatan hukuman yang cocok untukku? Saat aku panik, aku mendengar suara lembut Permaisuri. Wajahmu benar-benar tampan. Pantas anak kecil itu begitu menyukaimu. Katanya dulu anak kecil itu saat usia 9 tahun hampir mati kelaparan dan kedinginan. Dan kaulah yang menyelamatkannya. Aku tak berani menatap Permaisuri. Sikap Permaisuri kepadaku
benar-benar berbeda dari bayanganku. Bukankah seharusnya dia membenciku karena aku mesum? Kenapa dia malah memujiku cantik? Lagi pula aku juga belum pernah bertemu Ju Yushen. Saat Ju Yushen berusia 9 tahun, dia memang pernah pingsan di depan rumahku. Aku memberinya pil, lalu memberinya sebutir permen. Dia langsung sadar. Aku merasa emas di tubuhnya terlalu berat. Dia tak mau pergi. Jadi, aku membiarkannya tinggal di rumahku sebagai penjaga kuda. Ini memang sejak dulu. Beberapa tahun lalu, perang dan penjarahan terjadi di mana-mana. Yang paling menderita adalah rakyat biasa. Aku sudah melihat terlalu banyak orang kehilangan rumah. Tapi emas memang Aku mudah bahkan memberikannya pada pemain sandiwara. Aku juga sudah lama Saat tak festival menghitungnya. Kishi, aku tidak merasa telah menyelamatkan nyawanya. Karena di zaman seperti ini, meski sementara lolos dari kelaparan, nantinya tetap bisa mati kelaparan. Atau mati di tangan musuh dan perampok. Jadi aku tidak pernah berpikir telah menyelamatkan Chu Yushen. Aku tidak menyelamatkan putra mahkota dan tak berani membohongi Kaisar. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tak lebih dari pria itu. Selembar daun emas saja, Permaisuri tersenyum. Tatapannya memesona dan memikat semua orang. Dan terus menyiksa serta melukainya. Gelang giok mahal di tangannya. Anak bermarga Chon itu benar-benar beruntung. Aku tak berani memakai gelang hadiah permaisuri, tetapi beliau langsung memakaikannya di pergelangan tanganku. Jadi aku juga tak berani melepasnya. Permaisuri mengobrol lama denganku dan bertanya tentang bagaimana aku hidup bersama Chu Yushen. Aku ingin mati saja. Mungkin aku berani bilang kalau aku dulu mesum dan cantik. Pernah sangat mempermalukan Chu Yushen. Duduk di pinggangnya dan menulis kata anjing di dadanya. Aku bahkan pernah menulis 3 kata anjing bajingan. Aku hanya bisa bilang, kami seperti sahabat. Bagaimanapun, teman buruk tetaplah teman. Aku adalah teman buruk mesum Chu Yushen. Aku kembali ke kediaman putra mahkota dan Permaisuri kembali mengirim banyak hadiah untukku. Permaisuri juga menyuruh orang menyampaikan pesan. Katanya, beberapa hari lagi akan datang mengunjungiku. Aku merasa mungkin karena salah paham mengira aku penyelamat Chu Yushen. Jadi agak menyukaiku. Aku hanya tidak mengerti. Jelas-jelas dia sangat membenciku. Kenapa Chu Yushen malah berkata dan kepada Permaisuri Kaisar kalau aku pernah menyelamatkannya? Tidak pintar. Jadi kalau ada hal yang tak kupahami, malam dengan angin kencang, Chu Yushen menyuruh orang membawa obat penggugur kandungan. Aku harus cepat mencari cara melarikan diri saat masuk istana aku. Memohon padanya menyelidiki kasus ayahku dengan benar. Kasus ayahku? Dia bilang kasus ayahku sudah diserahkan ke Dalisi. Jika ayahku benar-benar bersih, maka keadilan akan ditegakkan. Kaisar tidak mungkin menarik ucapannya. Lagi pula, tangan Lu Xinfeng tak bisa menjangkau Dali. Aku menghela napas lega. Aku percaya kebenaran akan terbukti sendiri. Terhadap ayahku pasti akan dibersih. Yang paling kukhawatirkan sekarang adalah 2 anak dalam kandunganku. Baru saja aku kembali dari istana langsung membawa semangkuk obat hitam pekat. Katanya itu obat penenang kandungan. Aku percaya Chu Yushen sebaik itu. Aku pura-pura senang dan bilang pasti akan meminumnya. Setelah pelayan pergi, aku menutup rapat jendela. Diam-diam membuang obat itu ke pot tanaman yang bahkan tak ku kenal namanya. Daunnya awalnya hijau segar. Setelah disiram obat itu, langsung layu dengan cepat. Itu membuktikan obat itu beracun. Selama aku dikurung di kamar putra mahkota, aku diam-diam menyuap seorang pelayan. Aku memberinya jepit rambut emas yang kubeli seharga 20 tael emas. Dia membantuku mengirim surat pada adikku. Aku meminta adikku mencari obat mati palsu yang tidak membahayakan anak dalam kandunganku. Kalau orangnya mati, maka semua dendam juga berakhir.
benar-benar Cuyushen mati, pasti dan mengira tak aku akan memaksaku minum sebesar obat apapun gugur lagi. kebenciannya padaku. Paling-paling dia hanya akan membuangku ke kuburan Dengan liar. begitu, setelah efek Aku obat bisa hilang, pulang mencari ibuku. Kaisar ingin menyelidiki kasus ayahku. Ayahku pasti segera dibebaskan. Dengan begitu, keluargaku bisa berkumpul kembali. Aku sedikit khawatir. Setelah aku mati, Cuyushen malah menusukku 2 kali. Hatiku sangat panik, tetapi semuanya sudah sampai sejauh ini. Aku tak punya pilihan lain. Hanya bisa diam-diam berdoa. Obat mati palsu ini diberikan diam-diam kepadaku. Saat perjalanan pulang dari istana, aku menemukan pil mati palsu, lalu menelannya. Kemudian berbaring di ranjang, menunggu mati tidak benar. Menunggu pura-pura Aku merasakan mati. tubuhku tak bisa bergerak. Mataku juga tak bisa Tetapi, dibuka. Aku masih bisa mendengar suara sekitar. Aku mendengar pelayan berteriak panik. Celaka Nona Shen meninggal setelah itu. Terdengar suara banyak orang keluar masuk. Aku menunggu sekitar secangkir teh. Baru mendengar suara Cuyushen. Suaranya serak dan berat. Kalian bilang siapa yang mati? Dia tidak mungkin mati. Shen Tao. Bangunkan dia untukku. Kalau masih berani membohongiku, akan kubuat seluruh keluargamu. Apa dia benar-benar ingin membunuh seluruh keluargaku? Tapi selain mendengar suara di luar, aku tak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya bisa gemetar mendengarnya, mengamuk Shen Tao. Cepat bangun, suara Cuyushen. Makin lama makin pelan. Dan perlahan dipenuhi kepanikan serta Kenapa ketidakberdayaan. dia panik? Apa dia takut aku jadi hantu dan balas dendam? Aku tak ingin menyeret orang tak bersalah. Jadi aku meninggalkan surat wasiat yang menjelaskan kalau aku bunuh diri. Aku berharap demi aku pernah memanggilnya suami. Setelah aku mati, dia mengantar jenazahku pulang. Dia pasti sudah membaca surat itu. Dalam ketidakberdayaannya, terselip kebencian mendalam. Jadi kau sangat mencintai Lu Xinfeng. Daripada melahirkan darah dagingku, orang yang kau cintai akan kubuat mati tanpa mayat utuh. Tidak, aku tidak akan membiarkannya mati. Kau adalah istriku. Kenapa aku harus membiarkan kalian menjadi pasangan di alam baka? Aku ingin dia hidup tak tenang. Dan mati pun tak bisa. Apa yang dikatakan bajingan ini? Jelas-jelas kau yang menyuruh orang mengirim obat gugur padaku. Tak menginginkan bayi kecilku. Kenapa sekarang malah menimpakan semua kesalahan kepadaku? Tapi kalau dia ingin menyiksa Lu Xinfeng, aku sangat setuju. Lu Xinfeng, si serigala bermuka manusia yang psikopat itu. Memang pantas. Kau ingin aku mengantar jenazahmu pulang? Cuyushen benar-benar sudah gila. Obat mati palsu ini hanya berefek 12 jam. Kalau dia tidak cepat membuangku ke kuburan liar, maka penyamaranku akan terbongkar, Shen Tao. Jangan mempermainkanku lagi. Boleh cepat buka matamu dan lihat aku. Shen Tao. Bangunlah, suara Cuyushen. Makin lama, makin pelan. Makin lama, makin dan akhirnya terdengar penuh permohonan. Bangunlah. Aku benar-benar tak mengerti. Cuyushen sudah menyuruh orang membawa obat gugur kepadaku. Secara logika, dia seharusnya membenci dan berharap aku mati mengenaskan. Tapi setelah mengira aku mati, dia malah sesedih ini. Apa jangan-jangan dia merasa aku mati kurang mengenaskan? Saat aku belum sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba terasa ada sesuatu menempel di bibirku. Otakku membeku cukup lama.
Baru kusadari itu bibir Chu Yushen. Aku begitu terkejut sampai hampir statusku sekarang, bagaimanapun juga, adalah mayat. Bagaimana dia bisa melakukan itu pada Bajingan mayat? ini bahkan lebih mesum dariku. Tahu-tahu, jangan pergi. Aku mohon, buka matamu boleh Dia tidak? tak lagi menyebut dirinya. Aku merasa wajahku sedikit hangat. Sepertinya ada cairan yang jatuh. Bajingan itu menangis. Tahu-tahu, jangan pergi. Aku mohon padamu. Buka matamu boleh? Tidak, aku merasa wajahku memanas. Sepertinya ada cairan jatuh. Bajingan itu benar-benar menangis. Bagaimana mungkin dia menangis karena ku tahu-tahu seolah-olah terus-menerus memanggil namaku. Sampai hatiku ikut terasa sakit. Mendengar suara Chu Yushen, teringat sebuah novel yang pernah ku baca. Ceritanya, mengejar wanita itu sampai dia tak bisa kabur. Tokoh utama pria brengsek dalam novel. Karena beberapa kesalahpahaman, membenci tokoh wanita sampai ke tulang. Tetapi setelah tokoh wanita mati, dia baru sadar bahwa dirinya sudah jatuh cinta. Apa Chu Yushen juga seperti itu? Tapi perasaan seperti itu tak berani ku terima. Dia menyuruh orang membawa obat gugur dalam kandunganku. Meski setelah aku mati, dia menyesal, walau sedikit. Tetap tak bisa membuatku terharu. Bagaimanapun, si mesum cantik hanya ini suka menyiksa orang lain, bukan suka disiksa orang lain. Chu Yushen memelukku erat, menciumku lama dan dalam. Melihatku tak menunjukkan tanda bangun sedikit pun. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti, namun tetap memelukku seolah ingin mempertahankan posisi itu sampai akhir hayat. Kabar kematianku cepat menyebar ke seluruh istana Timur. Banyak orang datang membujuk Chu Yushen segera memakamkanku. Bahkan Kaisar dan Permaisuri juga datang melepaskan jenazahku. Tetapi tak ada yang bisa membujuk Chu Yushen. Dia memelukku sambil terus mengajakku bicara. Aku tak pernah menyangka dirinya sekarang punya sisi cerewet seperti ini. Sampai telingaku terasa sakit. Yang lebih penting, aku sudah pura-pura mati dan hampir hidup lagi. Adalah malam Chu Yushen terlalu tenggelam dalam kesedihan. Sampai pikirannya tak lagi jernih. Aku hidup kembali tepat saat itu. Untung mentalnya sedang kacau. Jadi sama sekali tak menyadari keanehanku. Aku diam-diam mengambil jarum emas yang kusimpan di obat mati palsu. Lalu menusukkannya sekuat tenaga ke punggung jarum Chu emas Yushen. Itu memang ampuh. Dia langsung jatuh, tak bergerak di ranjang. Aku cepat-cepat melepas lencana di pinggangnya dan mencari pakaian paling biasa untuk menyamar jadi pelayan, lalu keluar dari Istana Timur. Chu Yushen tidak mengizinkan siapapun berjaga di luar kamarnya. Malah memudahkanku pergi. Semua orang di Istana Timur mengira aku sudah mati. Menunduk dan keluar. Ditambah lagi, ada lencana Chu Yushen di tanganku. Meski bertemu penjaga di jalan, mereka juga tak bisa menghentikanku. Aku dengan mudah kabur dari Istana Timur. Mulai sekarang, langit tinggi laut luas. Aku tak perlu khawatir lagi. Chu Yushen yang memaksaku minum obat gugur. Aku tidak kembali ke Liangzhou, melainkan pergi ke kota kecil di Jiangnan. Pemandangan Jiangnan sangat indah. Aku ingin tinggal di sana seumur hidup. Malam saat aku meninggalkan ibu kota, adikku diam-diam mengantarku keluar kota dan memberiku setumpuk besar uang kertas. Anak muda manja itu menangis dengan ingus dan air mata keras ikut denganku ke Jiangnan. Aku membujuknya sangat lama. Baru dia mau menunggu ayah keluar. Akan datang mencariku di Jiangnan. Aku curiga
Adikku sudah menukar setengah keluarga harta menjadi uang kertas, lalu memberikannya Uang semua sebanyak padaku. itu. Bahkan, beberapa generasi keturunan pun tak akan habis memakainya. Tetapi, setelah tiba di Jiangnan, aku tetap membuka toko kosmetik. Aku tidak pandai belajar, setiap membaca kitab langsung pusing. Tetapi aku justru sangat suka. Kosmetik dan perawatan wajah keluarga kau juga punya toko Tetapi, perawatan kulit. Produk paling laris mereka semua berasal dari resep yang Sebenarnya, kuberikan saat baru tiba aku juga di Jiangnan. Menganggur beberapa hari. Setiap senggang, aku selalu teringat ayah dan ibu, teringat Chu Yushen dan dirinya bersama Lin Ying. Juga teringat mangkuk obat gugur yang dia suruh orang bawakan padaku. Dan saat dia memeluk jenazahku, lalu menciumnya dalam-dalam. Setiap mengingatnya, hatiku terasa sesak. Jadi aku membuka toko kosmetik agar diriku sibuk sedikit. Di perjalanan menuju Jiangnan, aku menerima beberapa gadis terlantar yang malang dengan tatapan kosong. Gadis-gadis kecil itu makan enak dan berpakaian bagus Dan bersamaku. sejak lama, Sudah tidak lagi kurus kering dan pucat seperti dulu.